Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang kedua. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Nama asli dari Nabi Idris alaihissalam adalah Ahnuk atau Henok. Sedangkan dipanggil Idris karena beliau adalah orang yang pandai, cerdas, dan rajin mempelajari kitab-kitab Nabi Adam dan Syed. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang mahir membaca dan menulis. Beliau adalah orang pertama di dunia yang menulis dengan pena. Nabi Idris alaihissalam diutus di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam agar kaum tersebut kembali beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam memiliki gelar yaitu As-Sadul Asad, yang artinya singanya singa, karena keberanian beliau. Walaupun banyak berbagai ancaman dan cemoohan, tidak membuat nyali beliau ciut. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, silahkan anak-anak sekalian saksikan dan simak video berikut ini mengenai kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil, putra Adam, iri. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, sikap keturunan Qabil menjadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan, kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya, Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan,
keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka pun menantang kaum Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris pun tidak pantang menyerah untuk menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah terputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli strategi perang, sehingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Akan tetapi, keturunan Qabil menjadi semakin banyak dan kejahatannya semakin merajalela, terutama kepada wanita dan anak-anak. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Nah, itulah adik-adik kisah Nabi Idris alaihissalam melawan keturunan Qabil. Dari kisah tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus rajin belajar agar menjadi pandai. Dengan rajin belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga akan mudah dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, kita harus berani dalam melawan kejahatan. Meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kita harus tetap berjuang menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita harus pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Apapun tantangannya, sekuat apapun hambatan yang dihadapi, jika dalam kebenaran dan kebaikan, kita harus terus berjuang. Baiklah anak-anak, setelah menyaksikan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam tadi, sekarang tugas Ananda sekalian adalah silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan kerjakan di buku latihannya masing-masing ya. Dan nanti kalau sudah selesai, kirimkan ke ustazanya dan ustazanya yang akan meneruskan ke ustadz. Mungkin sekian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan kembali lagi bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.